Pemirsa, 14 kepala daerah di Indonesia menerima penyematan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha. Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Wali Kota Medan Bobi Alif Nasution, yang juga menantu Presiden Jokowi, diantaranya yang mendapatkan penghargaan ini. Mengusung tema otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat, upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 digelar di Taman Surya, Balai Kota Surabaya, Kamis pagi. Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian bertindak sebagai inspektur upacara. Ada 14 kepala daerah di Indonesia yang menerima penyematan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha. Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta Wali Kota Medan Bobi Nasution yang juga menantu Presiden Jokowi diantaranya yang mendapat penghargaan. Nilai kan banyak, bukan hanya Kemendagri, tapi banyak sektor, banyak stakeholder yang memberikan penilaian. Tentunya kami dari pemerintah Kota Medan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan penghargaan ini bukan untuk bangga diri, tapi untuk motivasi untuk melayani masyarakat. Penyematan tanda kehormatan ini berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia. Tanda kehormatan itu disematkan oleh Mendagri Tito Karnavian yang mewakili Presiden RI Joko Widodo. Mendagri Tito menegaskan pemberian tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha ini berdasarkan prinsip reward and punishment yang menciptakan iklim kompetitif antar semua kepala daerah. Diberikan, dan saya sudah sampaikan tadi bahwa penghargaan yang diberikan baik dalam bentuk Satya Lancana kepada sejumlah kepala daerah, termasuk Ibu Khofifah. Kalau Mas Gibran tidak dapat Satya Lancana ya, tapi dapat piagam penghargaan yang masuk kelompok yang kedua. Itu memang dinilai oleh, saya sudah pengalaman, tidak mau oleh Kemendagri sendiri, tapi oleh kementerian lembaga terkait. Sementara itu, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang dijadwalkan menerima penghargaan atas kinerja pemerintahan tidak hadir. Selain tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha, Mendagri juga menyerahkan piagam penghargaan kepada pemerintah Kota Surabaya bersama 28 pemerintah lain di Indonesia. Piagam penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah atau EPPD tahun 2023. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Prabowo Subianto di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Usai Ketum Gerindra tersebut dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024. Kedatangan Paloh didampingi jajaran elit Partai Nasdem. Ini merupakan kunjungan balasan sekaligus halal bihalal setelah Prabowo menemui Paloh di Nasdem Tower. Nasdem merupakan partai koalisi perubahan kedua yang bertemu dengan Prabowo Subianto setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih 2024-2029. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif di tengah dinamika dunia sangat dinantikan oleh rakyat kita. Saya kira itu dari saya. Jadi terima kasih Pak Surya, terima kasih Nasdem. Kita sangat gembira saudara bersama kita. Ya, sebelumnya pemirsa, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Kedatangan Prabowo dan Gibran usai ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029. Prabowo dan Gibran tiba sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, masuk melalui pintu istana yang berada di Jalan Merdeka Utara. Namun pertemuan Prabowo Gibran dengan Presiden dilakukan secara tertutup. Hingga malam pukul 21 waktu Indonesia Barat, Prabowo Gibran akhirnya meninggalkan istana tanpa menemui awak media.
Sebelum datang ke istana, Prabowo diketahui bertemu dengan Muhaimin Iskandar di kantor DPP PKB Jakarta. Sedangkan Gibran telah melakukan belusukan di Muara Baru, Jakarta Utara dan menemui Ma'ruf Amin di rumah dinas Wakil Presiden. Ya pemirsa, ada momentum hangat dalam penetapan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka saat menjadi presiden dan wakil presiden terpilih di Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Usai Prabowo Gibran menerima dokumen salinan berita acara dan ketetapan KPU dari Ketua Hasyim Asyari, keduanya menuju tempat duduk yang bersebelahan dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kedua pasangan saling berjabat tangan. Saat bertatapan dengan Anies, Prabowo menggenggam erat lawan politiknya dalam Pilpres 2024. Sikap Prabowo disambut tawa oleh Anies. Dalam pidatonya, presiden terpilih ini juga menyinggung Anies sambil berbicara mengenai senyum berat. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di kantor KPU. Mereka hadir sebagai undangan dan memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebelumnya resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Usai upacara penetapan, Prabowo dan Gibran langsung bertemu dengan sejumlah politisi dan masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. Penetapan berlangsung pada Rabu 24 April 2024 di Aula Gedung KPU RI Jakarta. Prabowo Gibran ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan jumlah perolehan suara sebesar 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara dari 38 provinsi di Indonesia. Usai ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo mengajak semua pihak untuk bersatu dan bekerja sama membangun Indonesia. Dunia sudah berubah. Paradigma sekarang ini sudah berubah dengan cepat. Kalau Indonesia ingin survive, kalau Indonesia ingin menjadi negara makmur, negara sejahtera, tidak ada lain seluruh unsur pimpinan, seluruh elit Indonesia harus bekerja sama. Setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto mengunjungi sejumlah politisi. Salah satunya adalah Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Prabowo dan Muhaimin merupakan rival, namun keduanya tetap menjaga silaturahmi. Sementara wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka belusukan ke kawasan rumah susun Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Dalam kunjungannya ini, Gibran tidak hanya membagikan susu gratis, tetapi juga mendengarkan keluh kesah warga. Kunjungan keduanya ditutup dengan pertemuan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Pertemuan dilakukan tertutup dan keduanya langsung meninggalkan istana tanpa bertemu dengan media. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan mendukung proses transisi dari pemerintah saat ini kepada pemerintah yang akan datang. Presiden Jokowi menambahkan proses tersebut akan dilakukan apabila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih meminta rujukan atau bantuan dari pemerintahan sebelumnya. Tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya. MK sudah harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan. Artinya apa? Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja. Nah, Pak, tim transisinya gimana, Pak? Mempersiapkan transisinya nanti gimana, Pak? Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga Presiden Wakil Presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Kalau itu juga diminta dari Presiden dan Wakil Presiden. Pemirsa, Partai Perindo menyampaikan pernyataan resmi menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Partai Perindo juga mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo dan Gibran. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo yang mewakili Ketua Umum DPP Partai Perindo Hari Tanusudibyo menyampaikan pernyataan resmi setelah KPU menetapkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada pemilu 2024. Ada 4 hal penting yang disampaikan, yaitu pertama, menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi, kedua, kebanggaan berjuang bersama Ganjar Mahfud, ketiga, Partai Perindo siap menatap masa depan dan terus berjuang untuk kesejahteraan, serta keempat, mengucapkan selamat kepada pemenang pemilu 2024. Dalam kesempatan ini kami ucapkan selamat dan sukses kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran. Semoga selalu amanah dalam memimpin Indonesia. Partai Perindo berkomitmen untuk selalu menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan. Salah satunya melalui Pilkada Serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Sindo Prime, pemirsa, pasca penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029, status Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka di PDI Perjuangan makin menjadi pertanyaan. Dikutip dari laman sindonews.com, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun menegaskan, Presiden Jokowi dan Gibran sudah tak lagi menjadi kader partai berlambang banteng moncong putih ini. Menurut Watubun, keduanya sudah tidak lagi menjadi kader setelah berbeda sikap politik dalam Pilpres 2024. Sementara itu, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Jokowi dan Gibran bukan lagi kader PDI Perjuangan. Airlangga justru menyatakan Jokowi Gibran sudah masuk dalam keluarga besar Partai Golkar. Isu Presiden Jokowi mendarat di dahan beringin berhembus tipisnya udara dingin. Namun hal ini semakin kuat tatkala Airlangga menyebut Jokowi keluarga. Sementara sang banteng juga tak bersuara menanggapi benar tidaknya isu yang bergema ini. Lalu akan seperti apakah peta perpolitikan jika memang sang petahana berpindah? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat politik Adi Praitno. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Adi, sebelumnya kami juga sebetulnya sudah mencoba menghubungi perwakilan dari PDIP dan Golkar, namun sayang sekali belum ada yang bisa bergabung malam hari ini ya Bang. Baik, saya ke Bang Adi mungkin. Bang Adi, ini kan kalau tadi kita mengutip pernyataan dari Komarudin Watubun, Jokowi sudah tak lagi di PDIP, sementara Airlangga menyatakan bahwa Jokowi adalah keluarga. Apakah ini secara harfiah bisa diartikan bahwa memang Jokowi sudah merupakan keluarga besar Golkar begitu? Ya, saya kira per hari ini kita mendengarkan statement elit dari Golkar itu agak sedikit berbeda-beda. Pak Airlangga misalnya mengatakan bahwa Jokowi dan keluarga besarnya sudah bagian dari Golkar. Nah, saya kira ini multitafsir.
bagian dari Golkar itu apakah sudah jadi kader Golkar ataukah hanya misalnya Golkar dan Jokowi itu memiliki irisan dan pemikiran yang sama. Karena kalau Jokowi dan Gibran itu adalah kader Golkar, per hari ini kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah mendengar bahwa Pak Jokowi dan Gibran itu sudah ber-KTA Golkar ya. Dan pada saat yang bersamaan misalnya beberapa menit yang lalu kita mendengarkan statementnya dari Bang Doli, ya, Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa ya kawan-kawan Golkar itu nggak mau GR juga karena per hari ini ternyata Pak Jokowi dan Gibran juga belum menyatakan mundur dari PDIP. Kata Bang Doli, jangan-jangan memang Gibran dan Pak Jokowi masih di PDIP. Jadi ini menurut sulit untuk memastikan sebenarnya apa corak politik Jokowi dan Gibran setelah tak lagi misalnya menjadi bagian dari PDIP. Karena di Golkar pun ya belum ada kepastian, belum ada kartu anggota, dan belum ada deklarasi bahwa kedua sosok penting ini yaitu Pak Jokowi dan Gibran sudah pindah dari merah ke kuning. Saya kira di situ poinnya. Oke, Bang Adi Pray, tapi sebetulnya secara etika berpolitik begitu, apakah memang kalaupun Jokowi keluar ini harus dilakukan secara mekanisme mungkin mengembalikan KTA dan lain sebagainya. Sementara tadi Komarudin menyebut Jokowi sudah bukan kader PDIP karena beda sikap politik begitu di Pilpres tahun ini. Apakah keluar dari parpol ini bisa cuman karena berbeda sikap atau memang harus ada mekanisme tertentu yang dilakukan begitu? Saya kira memang kalau sudah tak cocok dengan partai, beda mazhab dan beda kepentingan, saya kira memang harusnya sudah keluar dari dulu. Kan ini tidak dilakukan. Sebenarnya ini bukan hanya soal Jokowi dan PDIP. Jadi siapapun elit-elit di negara ini sebenarnya kalau iman politiknya sudah berbeda dengan partainya, ya memang harus segera mengumumkan untuk keluar ya. Karena secara prinsip menurut saya itu jauh lebih bagus dan jauh lebih membuat serba jelas. Kalau seperti sekarang kan agak rumit, masih multitafsir gitu. Karena kalau pernyataan Bang Doli masih menebak-nebak jangan-jangan sebenarnya Jokowi dan Gibran masih di PDIP. Karena per hari ini ya Pak Jokowi dan Gibran belum menyatakan keluar dari PDIP dan Golkar tidak mau GR katanya, tidak mau gede rasa, menganggap sesuatu yang sudah terjadi tapi nyatanya tidak terjadi. Menganggap Jokowi dan Gibran dianggap keluar dari PDIP tapi nyatanya kedua orang ini misalnya belum keluar dari PDIP. Ini yang menurut saya di Golkar sekalipun itu belum clear bahwa apakah Jokowi ke Golkar ataupun tidak, belum jelas sebenarnya. Belum ada kalimat tunggal yang muncul dari elit-elit Golkar soal kemana sebenarnya Jokowi itu akan berlabuh. Oke, berarti artinya Bang Adi, ini kan kalau dari PDIP sendiri sudah mengeluarkan statement begitu, beda sikap politik di Pilpres tahun ini, Jokowi sudah dianggap bukan kader lagi. Artinya ini tinggal menunggu pernyataan resmi dari Jokowi Gibran begitu, maka ini kemudian menjadi sah keduanya keluar dari partai. Ya bagi saya keluar tidak keluar dari PDIP, Jokowi dan sudah wassalam Mbak. Jadi tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Karena secara kepentingan politik, karena secara chemistry, karena secara kebersamaan, saya kira Jokowi sudah berbeda dengan PDIP. Ya buktinya misalnya di Pilpres beberapa waktu yang lalu, PDIP itu kan mengusung Ganjar dan Mahfud gitu ya. Tapi Pak Jokowi lebih mendukung Prabowo dan Gibran. Dalam konteks itulah saya kira memang pada level kepentingan politik antara Jokowi dan PDIP memang sudah tidak bisa disatukan kembali. Jadi tanpa dipecat sekalipun, tanpa Jokowi keluar dari PDIP, sebenarnya kedua sosok ini sudah tak bisa lagi bisa diharapkan bersama dengan PDIP. Begitupun dengan PDIP, sepertinya tak mungkin lagi akan menerima Jokowi. Begitupun pada level Jokowi, sepertinya agak sulit untuk kembali ke rumah besarnya dulu, yaitu PDIP. Oleh karena itu bagi saya, perdebatan soal apakah Jokowi PDIP ataupun bukan, mestinya sudah disudahi. Karena memang ini sudah tidak relevan, karena bagi PDIP, ya Jokowi bukan kadernya lagi. Tinggal misalnya kita lihat nanti apakah betul bahwa Jokowi itu akan bersama dengan Golkar ataupun tidak. Karena sebenarnya publik melihat yang disebut dengan anggota dan kader Golkar itu, kalau sudah punya kartu anggota, kalau sudah deklarasi dan kemudian sudah ditetapkan. Biasanya 3 hal itu yang dianggap indikasi apakah seseorang itu sudah disebut sebagai kader ataupun bukan. Karena hingga saat ini belum ada KTA, belum deklarasi, belum ditetapkan begitu. Artinya ini tadi seperti Bang Adi Pray sampaikan masih multitafsir sebetulnya di mana posisi Jokowi dan Gibran. Nah Bang Adi, kalau misalnya
nanti Jokowi dan juga Gibran betul-betul berpindah dari merah ke kuning begitu. Kira-kira nanti apakah keduanya akan berada di posisi struktural atau non struktural? Tadi Bang Adi sampaikan mungkin saja pernyataan Golkar bahwa Jokowi Gibran ini keluarga karena persamaan visi misi, ideologi begitu, bukan mungkin secara harfiah diartikan sudah pindah. Ya kalau kita menafsirkan apa yang disebut dengan kader anggota partai selama ini, itu kan biasanya mengacu bahwa dia memiliki jabatan struktural, bukan jabatan non struktural. Itulah yang saya kira menjadi ukuran apakah seseorang itu bisa ditafsirkan ataupun ditebak apakah dia sudah menjadi bagian dari partai atau tidak. Oleh karena kalau kita ingin memastikan Jokowi dan Gibran misalnya kader Golkar ataupun bukan, ya kita tunggu apakah memang kedua orang ini akan segera memiliki kartu anggota Golkar, mendeklarasikan ini menjadi bagian dari Golkar ataupun tidak. Sepanjang itu tidak dilakukan, maka sepanjang itu juga publik menilai ya sebenarnya Jokowi jadi kader Golkar, Jokowi dan Gibran menjadi bagian dari Golkar itu hanya sebatas wacana dan tidak bisa dibuktikan. Karena ukuran apakah seseorang itu menjadi kader ya kartu anggota, ada deklarasi dan ada pengakuan di dalamnya. Inilah yang sebenarnya kita tunggu. Setelah Pak Jokowi dan Gibran sudah tak dianggap sebagai kader PDIP, siapa tahu dalam beberapa bulan ke depan Jokowi dan Gibran akan segera memutuskan kemana arah langkah politiknya. Apa keuntungannya mungkin Bang Adi Pray kalau nanti Golkar menerima Jokowi yang sebentar lagi purna tugas? Ya saya kira pada level Golkar ya, tentu membutuhkan sosok dan nama besar seperti Pak Jokowi, karena apapun Pak Jokowi per hari ini memiliki pengaruh yang cukup kuat, ya magnet politiknya masih cukup signifikan. Apalagi pada saat yang bersamaan tentu saja Golkar akan memiliki kader yang saat ini ya sudah ditetapkan sebagai pemenang, yaitu wakil presiden. Namanya Gibran Rakabuming Raka. Itu saya kira merupakan satu keuntungan yang cukup luar biasa. Artinya Golkar bisa punya kader, sekalipun kadernya baru namanya Gibran yang sudah menjadi Golkar. Itulah yang saya kira memang satu-satunya argumen yang kemudian bisa kita jelaskan apa yang sebenarnya bisa didapatkan oleh Golkar ketika misalnya Jokowi dan Gibran menjadi bagian dari mereka. Cuman khawatirnya salah satu kerugian dalam tanda kutip ya kalau Pak Jokowi dan Gibran itu masuk ke Golkar, ya mungkin Golkar ke depan akan siap-siap harus pasang badan gitu ya, harus membela kalau banyak kritikan kepada Jokowi dan Gibran yang misalnya dinilai langkah politiknya itu nyebrang dari partai sebelumnya, atau misalnya dinilai telah menyuburkan praktek nepotisme, apapun judulnya, Golkar sebagai tempat di mana Pak Jokowi dan Gibran ini berlabuh, ya harus pasang badan untuk memberikan backup secara politik ya. Saya kira di situ sih menurut saya. Oke. Kalau nanti misalnya Jokowi betul-betul pindah ke Golkar gitu Bang Adi, apakah ini membahayakan kemudian posisi Erlangga sebagai ketum? Atau nanti ini bisa dibuat seperti Demokrat begitu, ada posisi ketum, ada posisi Dewan Kehormatan? Ya itulah yang sebenarnya paling rumit ya kita tafsirkan. Karena apapun judulnya, kalau kita membaca suasana hati Golkar hari ini, saya kira memang Golkar itu masih solid persoalan ketua umum. Beberapa waktu yang lalu misalnya DPD Golkar itu kan mendeklarasikan diri sebagai pengurus partai yang tegak lurus dan ingin terus bersama dengan Erlangga Hartarto. Sampai hari ini pun sebenarnya belum ada alasan ya untuk mengganti posisi Erlangga, karena di tangan Erlangga Hartarto inilah kemudian sebenarnya Golkar itu kan naik secara signifikan dari 12 jadi 16. Itu menurut saya adalah satu prestasi yang saya kira memang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Itu yang saya kira kalau bicara tentang posisi ketua umum partai. Yang kedua, ada kecenderungan misalnya elit-elit senior dan elit-elit sepuh Golkar juga sangat kelihatan keberatan gitu ya, bahwa Golkar itu kemudian dipimpin oleh pihak-pihak luar yang selama ini tidak pernah menjadi kader Golkar. Dua variabel inilah yang saya kira bisa dilihat betapa kalau persoalan ketua umum Golkar, rasa-rasanya memang harus tetap diberikan kepada kader Golkar, berproses sejak awal, dan paling mungkin itu mengarah kembali kepada Pak Erlangga Hartarto. Sekalipun Pak Jokowi ataupun Gibran menjadi bagian dari Golkar, ya bukan posisi ketua umum, mungkin Dewan Pengarah, mungkin Dewan Kehormatan, mungkin Dewan Pangan, atau Dewan apapun nantinya yang akan diberikan. Yang penting itu misalnya tidak dalam posisi sentral sebagai ketua umum, dan posisinya cukup strategis menentukan arah kebijakan politik partai. Cuman kan problemnya, apakah Pak Jokowi mau kalau tidak jadi ketum? Apakah Pak Jokowi mau dan rela kalau hanya sebatas misalnya menjadi dewan-dewan pertimbangan atau
dewan yang lain di internal Golkar yang tidak memiliki kewenangan langsung untuk memutuskan langkah strategis partai. Oke, jadi kemungkinan jabatannya bukan posisi sentral, tapi yang terkait dengan kebijakan strategis partai begitu. Bang Adi, kalau misalnya melihat koalisi di pemerintahan baru ini kan masih ada 3 partai lain, ada Gerindra, ada PAN, ada Demokrat begitu. Apakah ada kemungkinan juga Jokowi bisa pindah ke 3 parpol ini? Kalau misalnya tadi menurut Bang Adi dari Golkar sendiri, kalau misalnya posisi ketum tidak bisa didapat begitu, makanya Jokowi masih pikir-pikir. Nah, itulah rumit. Saya kira memang sangat tergantung Pak Jokowi. Jangan-jangan Pak Jokowi itu seperti pernyataannya beberapa waktu yang lalu, kembali ke Solo bermain dengan cucu-cucunya. Tapi untuk berpartai misalnya Pak Jokowi kan dulu dikaitkan dengan Gerindra, tapi per hari ini kan kaitan Jokowi dengan Gerindra seakan-akan selesai. Karena kalau bicara tentang Gerindra, saya kira tokoh sentralnya masih ada Pak Prabowo Subianto. Jadi matahari yang hanya Prabowo di situ. Kalau ke Golkar, posisinya kan rumitnya itu apakah sebagai ketum ataupun bukan. Kalau posisi ketum kan rasa-rasanya sudah mulai ada penolakan dan resistensi dari internal Golkar. Ya paling mungkin di luar partai itu. Tapi kan problemnya Jokowi ini kan punya nama besar. Pak Jokowi ini kan mantan presiden 2 periode, mantan gubernur Jakarta dan mantan wali kota Solo 2 periode. Apa mau gitu bergabung dengan partai politik yang perolehan suaranya tidak pernah signifikan? Misalnya bergabung partai-partai lain itu. PAN sebenarnya menyatakan ketertarikannya secara deklaratif untuk menjadi bagian dari keluarga besarnya Pak Jokowi. Kata PAN kan mengatakan Pak Jokowi tak perlu sibuk ke sana kemari, PAN adalah rumah besar yang kemudian bisa singgah, bisa menjadi tempat di mana Pak Jokowi itu bisa menentukan pilihan partai politiknya setelah lagi bersama dengan PDIP. Itu kan ajakan secara terbuka, cuman kan problemnya apakah Pak Jokowi mau dengan PAN? Ya tentu tinggal kita lihat gitu ya. Itulah yang saya kira memang persoalan apakah Jokowi setelah tak lagi dengan PDIP itu kan menjadi misteri dan teka-teki yang saya kira per hari ini pun tak ada orang yang bisa menebak dan bisa memastikan. Bicara tentang Jokowi, ini adalah sosok yang menurut saya paling sulit untuk bisa ditebak. Dulu siapa yang kira bahwa Pak Jokowi itu satu ya akan berbeda dari PDIP? Saya termasuk yang sebenarnya salah tebak. Saya selalu mengatakan dan meyakini bahwa Pak Jokowi nggak mungkin berpisah dari PDIP, tapi nyatanya berpisah dari PDIP. Jadi rumit membaca sikap politik Pak Jokowi, tidak bisa hitam putih, dan Jokowi melampaui itu semua. Oke, rumit membacanya ya Bang Adi Pray juga sebelumnya bahkan salah tebak begitu, ternyata bisa berpisah juga dari PDIP. Kalau Gibran, Bang Adi Pray, apakah harus satu partai dengan Jokowi atau bisa juga Gibran berlabuh ke partai lain? Kalau tadi menurut Bang Adi yang sudah menyuarakan secara terbuka untuk Pak Jokowi bergabung ini adalah PAN. Apakah mungkin Gibran juga bisa mengarah ke sana? Kalau melihat kecenderungan secara umum, memang kemana langkah politik Pak Jokowi, disitulah kemudian akan berlabuh juga pilihan politiknya Gibran Raka Buming Raka gitu ya. Ketika misalnya Gibran dulu dikaitkan dengan Golkar, maka di situ juga Pak Jokowi juga dikaitkan dengan Golkar. Bahkan Mas Bobi Nasution yang juga adalah mantunya Pak Jokowi juga dikaitkan dengan Golkar. Artinya apa? Saya membaca ketika Pak Jokowi menentukan pilihan politiknya, kemana akan menentukan pilihan politik setelah tak PDIP, disitulah sepertinya Gibran juga akan menentukan pilihan politiknya. Di mana ada Pak Jokowi, disitulah ada Gibran. Karena ini menjadi satu kesatuan yang menurut saya tak bisa dibantah. Apapun judulnya, Gibran itu adalah Jokowi Junior. Gibran itu adalah replika politik Pak Jokowi yang saya kira tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Saya kira di situ Mbak poinnya. Oke, jadi kemungkinan kalaupun dua-duanya kemudian pindah begitu, ini akan berada dalam satu partai. Karena tadi kalau menurut Bang Adi, Gibran adalah replika politik dari Pak Jokowi. Nah, kalau melihat seberapa besar mungkin kekuatan politik atau gerbong baru seandainya nanti Jokowi betul-betul pindah dari merah ke partai baru mana pun itu, seberapa kuat pengaruhnya di parpol baru ini? Melihat Jokowi sudah nama besar, tadi sempat disebutkan beberapa hal. Kalau perpindahan Pak Jokowi itu dilakukan sebelum tanggal 20 Oktober, saya kira posisi bergennya akan cukup luar biasa. Karena posisi Pak Jokowi sebagai presiden yang saya kira cukup powerful, punya magnet, punya pengaruh, yang saya kira cukup signifikan dan akan membuat partai-partai itu akan bertekuk lutut ya. Kenapa? Ya memang posisi presiden itu harus diakui, dia bisa mengorkestrasi segala kemungkinan politik. Tapi kalau Pak Jokowi menentukan pilihan politiknya di atas tanggal 20 Oktober,
saya kira memang daya tawar politiknya tidak akan kuat secara signifikan, terutama di depan partai politik yang masuk 3 besar, yaitu Gerindra, yaitu Golkar, dan kemudian PDIP. Tapi kalau di partai-partai di luar 3 besar ini, ya posisinya masih kuat, karena ada faktor Gibran Rakabuming Raka yang saya kira posisinya sebagai wakil presiden. Ya. Nah itu ya sangat nanti kita tidak sebelum atau sesudah bulan Oktober, itu juga akan menentukan seberapa strategis dan seberapa kuat bagian posisi yang akan datang. Karena di kita ini kan budaya politiknya kalau menyangkut kekuasaan semua takluk dan tunduk. Tapi kalau sudah tak lagi menjadi kekuasaan, dia biasanya daya tawar politiknya semakin rendah dan tidak terlampau diperhitungkan secara signifikan. Oke, daya tawar politik bisa semakin berkurang kalau nanti Jokowi memutuskan untuk bergabung di parpol lain, tapi setelah pelantikan Prabowo Gibran begitu. Berarti Bang Adi melihat kuat kemungkinan bahwa Jokowi akan pindah parpol selama kurun waktu 6 bulan ini sebelum 20 Oktober. Ya sebenarnya sulit membayangkan Jokowi akan pindah ke partai lain ataupun tidak. Tapi kalau kita masih ingat statement pernyataan Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu, katanya kalau sudah tak lagi jadi presiden akan kembali ke Solo. Rasa-rasanya saya juga meyakini itu. Karena bagi Pak Jokowi sudah paripurna ya, semua sudah dimiliki, semua sudah dijalani dan sudah menjadi pengalaman politiknya. Wali kota sudah, gubernur sudah, dan jadi presiden sudah. Tapi kalau melihat kecenderungan rata. Halo Bang Adi. Baik. Nampaknya kami mengalami gangguan sambungan Zoom dengan pengamat politik Bang Adi Praitno. Dan demikian perbincangan kami bersama pengamat politik Adi Praitno. Kembali di Sindo Prime, pemirsa, Indonesia akan menghadapi Korea Selatan pada perempat final AFC U23 Asian Cup 2024. Menjelang laga ini, pelatih Garuda Muda Shin Tae-yong diharapkan dapat menampilkan strategi jitu kala menantang salah satu tim favorit juara. Indonesia akan menghadapi Korea Selatan pada perempat final AFC U23 Asian Cup 2024. Pertemuan akan terasa emosional bagi pelatih tim U23 Indonesia, Shin Tae-yong. Pria berusia 53 tahun itu akan bertemu dengan tim nasional negaranya. Dengan pemahaman atas sepak bola Korea Selatan, STY tentu dituntut mampu meracik strategi jitu menghadapi timnas negeri ginseng. 네, 이런 경험이 처음이기 때문에 뭐라고 얘기는 못할 수 있겠지만 솔직한 심정은 상당히 힘듭니다. 힘들고 제가 한국 대표팀을 맡지 않았다면 그런 마음이 덜 들었을 텐데 한국에서 언더 20, 언더 23 A 대표팀 모든 연령대 대표팀이나 대표팀을 다 하다 보니까 오히려 항상 대회를 나가게 되면 우리 애국가를 크게 불렀고 선수들과 같이 한마음 한뜻으로 모든 경기에 임했고 했기 때문에 우리 대한민국과 경기한다는 게 상당히 힘듭니다. Dari kemarin sebelum melawan Jordan kita sudah fokus, kita harus menang, dan mau lawan siapapun kita nggak peduli, kita akan lawan siapapun itu. Tentunya kita tahu Korea tim yang bagus juga, tapi kita fokus pada tim kita sendiri. Kita akan melakukan meeting untuk kelemahan dia dan kelebihan dia. Yang terpenting kita semua siap untuk pertandingan besok. Terima kasih. Menjelang laga ini, Nathan Joaon yang sempat kembali ke Belanda untuk kembali ke klubnya SC Heerenveen bisa kembali membela timnas. Ini jelas menjadi keuntungan bagi skuad Garuda Muda karena Joaon mampu tampil baik selama turnamen ini. Sementara itu, Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman diprediksi akan kembali menempati lini depan Indonesia. Sedangkan sejumlah pemain kunci seperti Rizky Ridho hingga Ivar Jenner juga diperkirakan akan menjadi pemain inti pada laga nanti. Tentu laga ini akan menjadi ujian sulit bagi Shin Tae-yong. Pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu dituntut untuk menyingkirkan negara kelahirannya jika ingin membawa Indonesia U23 kian dekat dengan tiket lolos Olimpiade Paris 2024.
Ya pemirsa, lalu bagaimana bentuk dukungan warga terhadap timnas Indonesia yang akan bertanding melawan tim Korea Selatan dalam babak perempat final Piala Asia U23 2024? Sudah ada rekan Wenda Nura yang akan berinteraksi langsung dengan warga Jakarta di Bundaran HI. Selamat malam Wenda, bagaimana pendapat warga Jakarta dan ekspektasi mereka untuk pertandingan dini hari nanti? Silakan. Ya, selamat malam Valeri dan juga pemirsa. Pasca menjadi runner-up grup A dan berhasil masuk ke babak perempat final atau 8 besar Piala Asia U23, timnas Indonesia akan melawan Korea Selatan pada dini hari nanti. Dan sebagai informasi bahwa timnas Indonesia pada dini hari nanti ini akan bermain full team, alias seluruh pemainnya ini akan turun. Dan saat ini saya sedang berada di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat, dan saya akan mengajak Anda Valeri dan juga pemirsa untuk mendengar bagaimana tanggapan atau komentar dari masyarakat Jakarta terkait pertandingan yang akan berlangsung dini hari nanti. Halo, selamat malam Bang. Maaf, namanya siapa? Rudi, Kak. Rudi, ya. Bang Rudi, gimana nih tanggapannya tentang timnas Indonesia ini dini hari nanti akan bertanding melawan Korea Selatan? Sebenarnya sih saya kurang mengikuti bola ya Kak ya. Cuman menurut prediksi saya bakalan seru sih, karena yang tanding malam ini tuh tim kebanggaan kita. Tentunya kita sama-sama berharap Indonesia bisa menang ya melawan Korea nanti. Nah, kira-kira prediksi skor dari Bang Rudi ini nanti gimana nih? Untuk prediksi saya sih berharap timnas malam ini bisa menang ya Kak ya. Ya semoga aja sih bisa 2-0 lah timnas untuk membanggakan Indonesia kali ini. Ya Kak. Terima kasih Bang. Oke, selanjutnya kita akan mencari tanggapan dari masyarakat lainnya. Oke, dan saat ini saya sudah bersama juga ini. Oke, halo, selamat malam Bang. Maaf, namanya siapa? Malam, nama saya Denny. Bang Denny, gimana nih menurut tanggapan Bang Denny? Ini Korea Selatan kira-kira unggul nggak sih jika dibandingkan dengan Indonesia dari timnas sepak bolanya? Pasti unggul ya, karena Korea Selatan lebih bagus dari timnas kita dan lebih pengalaman lah ya. Dan pasti akan ada perlawanan juga sih di pertandingan malam ini. Tapi harapan dari Abang sendiri nih untuk pertandingan nanti malam gimana? Harapannya pasti akan dipegang alih oleh Korea Selatan ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga Indonesia pasti akan ada perlawanan. Menurut Abang, kira-kira prediksi skor yang akan terjadi dini hari nanti gimana? Prediksi 2-1 sih, menang Indonesia. Tentunya kita sama-sama Indonesia yang menang ya Bang ya. Oke, ya itu dia Valeri dan juga pemirsa tanggapan dari masyarakat Jakarta terkait pertandingan yang akan berlangsung dini hari nanti, yakni pertandingan sepak bola antara timnas Indonesia melawan Korea Selatan. Dan tentunya kita sama-sama berharap timnas Indonesia ini bisa menang dan semoga bisa membawa nama baik persepak bolaan Indonesia di kancah internasional. Valeri. Nura melaporkan langsung dari Bundaran HI Jakarta Pusat. Kita sama-sama harapkan yang terbaik untuk Garuda Muda di laga nanti. Terima kasih, selamat malam. Ya pemirsa, Garuda Muda akan menghadapi tim Ginseng Korea Selatan dalam babak 8 besar Piala Asia U23 2024 pada Jumat dini hari nanti. Lalu bagaimanakah kesiapan timnas U23 menghadapi Korea Selatan dan sejauh mana peluang Garuda Muda bisa mengalahkan skuad Taeguk Warrior? Kita akan membahasnya selengkapnya bersama narasumber kami. Ada manajer timnas U23 Pak Sumarji dan Bung Aji Santoso, pelatih yang juga mantan pemain timnas Indonesia. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sumarji, Mas Aji. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak. Selamat malam Pak Sumarji. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sini masih sore kok. Baru. Ya. Di Qatar masih sore ya Pak Sumarji ya. Baik, ada perbedaan jam di sana, masih terang mungkin ya. Pak Sumarji, saya ke Pak Sumarji terlebih dahulu mungkin. Bagaimana kesiapan tim? Ini beberapa jam saja menjelang kick off. Apakah dipastikan nanti kondisi semuanya prima, bisa full tim? Sudah ada juga kembalinya Nathan Choaon. Ya. Terima kasih. Saya terima kasih nih ya, antusias daripada warga negara masyarakat Indonesia yang sangat luar biasa ini terhadap timnas Garuda Muda U23. Saya perlu sampaikan bahwa untuk perkembangan para pemain anak-anak kita semuanya berada di sini dalam kondisi yang sangat bugar, sangat prima, dan saya sangat bersyukur ya, tidak ada satupun di antara anak-anak kita tuh yang mengalami cedera ya, dan semuanya betul-betul kondisinya sangat baik dan motivasinya sangat tinggi untuk pertandingan hari ini dikarenakan dua pertandingan antara Australia dan
kemarin Jordan itu masing-masing menang, sehingga dengan kondisi itu para pemain betul-betul termotivasi dan mempunyai keinginan yang kuat, mengangkat semangat ingin melaju ke semifinal. Sementara itu awal yang dapat saya sampaikan. Oke, kita butuh berapa poin Pak Sumarji di skor ataupun skor di laga dini hari nanti, mungkin untuk bisa kita mengamankan posisi di AFC ini? Ya. Jadi semangatnya itu adalah semangat melaju ke semifinal. Berarti kalau demikian kan semangatnya adalah semangat menang. Berapapun skor yang penting menang, itu yang sekarang ini betul-betul kita angkat ya, anak-anak, dan tentu semangat itulah yang selalu saya bawa ketika melawan Australia, ketika melawan Jordan. Selalu saya sampaikan kepada para pemain, anak-anak kita, supaya betul-betul memperdomani dan menjalankan semuanya itu dengan motivasi yang tinggi gitu, semangat yang tinggi. Seperti itu, Mbak. Oke. Pokoknya yang penting menang, berapapun skornya, karena kita adalah harapannya maju ke semifinal. Saya tanyakan ke Mas Aji, mungkin Mas Aji sebagai mantan pemain, yang paling penting apakah mempertahankan performa ataupun mentalitas yang lebih menantang begitu untuk menghadapi lawan yang ini sangat kuat begitu, digadang-gadang ini menjadi lawan terkuat di Asia? Ya, memang pertandingan dini hari nanti pertandingan yang sangat seru ya. Kita juga tahu bahwa tim Korea juga tim bagus di grup stage. Mereka tidak kebobolan dan menang terus dalam 3 pertandingan. Tetapi penampilan pemain-pemain kita ketika melawan Qatar, ketika melawan Australia, ketika melawan Jordania itu mengalami peningkatan yang sangat luar biasa, baik dari segi permainan maupun dari segi mental. Ya, kita tahu pertandingan lawan Australia sama Jordania itu juga pertandingan yang sangat sulit, dan pemain-pemain kita bisa menjungkir balikkan prediksi orang, yang mana mungkin dari 10 orang mungkin hanya 1-2 aja yang memprediksi Indonesia bisa menang, tetapi akhirnya dengan penampilan yang kompak, penampilan yang solid, akhirnya bisa mengalahkan Australia dan Jordania. Nah, untuk pertandingan melawan Korea nanti, mudah-mudahan kalau pemain bisa menampilkan seperti 2 pertandingan terakhir di grup stage, kita punya peluang untuk bisa mengalahkan Korea Selatan, Mbak. Jadi itu, tentunya di tim sudah tahu ya, mungkin dari Coach Sintayong, dari Pak Manajer, Pak Sumarji, bagaimana cara untuk bisa meningkatkan motivasi pemain dalam menghadapi pertandingan yang sangat menentukan ini. Seperti itu, Mbak. Oke, kita sudah bermain sangat bagus selama ini di Qatar, sudah mengalahkan ataupun menembus rekor baru begitu, tinggal mempertahankan saja begitu ya Mas Aji ya. Saya kembali ke Pak Sumarji mungkin. Pak Sumarji, kalau dari Timnas dan juga Coach Sintayong sendiri melihat peta kekuatan Korea Selatan, pemain-pemain mana mungkin yang akan menjadi tantangan tersendiri, dan juga di lini pertahanan mana yang perlu kita waspadai untuk menghadapi Korea Selatan nanti? Ya, baik Mbak. Terima kasih sekali ya Mbak. Jadi kalau ditanya bagaimana kita mewaspadai tim yang lawan ya, Korea Selatan ya. Perlu juga saya sampaikan bahwa kita ini sebenarnya sudah dari awal sudah memprediksi lawan yang akan kita hadapi. Maka ketika Korea Selatan bermain melawan beberapa negara yang ada di sini, kami sudah berupaya dan berusaha tim kepelatihan semuanya untuk bisa melihat, menyaksikan langsung, disertai dengan tim analis, sehingga sekarang ini kami dalam posisi yang sudah benar-benar tahu bagaimana sih sebenarnya kekuatan daripada tim Korea Selatan itu dari semua posisi yang ada, termasuk person to person para pemain Korea Selatan itu siapa yang patut diwaspadai. Nah, sekarang yang kita persiapkan adalah bagaimana sih cara mengantisipasi dan cara mematikan lawan kita, dan dilihat dari segi kelebihan dan kekurangannya, sehingga yang saat sekarang ini kami fokuskan adalah bagaimana sih analisis kami tepat sasaran, dan dari analisis itu kan sudah kami kami praktekkan ya, dipraktekkan, sehingga kami tentu sangat yakin bahwa para pemain nanti akan bisa bermain all out optimal,
Karena memang semangatnya satu, saya selalu tekankan kepada para pemain adalah yang dibawa ini adalah lambang negara gitu, dan ini adalah momentum kebangkitan sepak bola, dan kita ingin memperbaiki, dan kita ingin para pemain itu ingin ada mencetak sejarah di Asia, Piala Asia ini, sehingga bisa lolos ke babak semifinal. Jadi dari apa yang Mbak tanyakan tadi, saya kira itu sekilas tadi saya jawab. Intinya tidak perlu ragu-ragu dan tidak perlu meragukan lagi bagaimana sih komitmen tim kepelatihan. Sekaligus juga saya sampaikan bahwa banyak yang mempertanyakan ya, karena waktu saya sebentar lagi juga ini Mbak mungkin akan saya tinggalkan karena akan meeting tim sebentar lagi. Jadi perlu saya sampaikan banyak yang mempertanyakan bagaimana komitmen daripada Coach Sintayong. Saya sampaikan bahwa Coach Sintayong 100% ya, 100% itu betul-betul menginginkan timnas Indonesia Garuda Muda U23 ini bisa lolos ke babak selanjutnya dan ingin mengalahkan timnas Korea gitu, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, dan Coach Sintayong sudah mempelajari itu semuanya. Harapannya tinggal seluruh masyarakat Indonesia mendukung, mendoakan sehingga apa yang menjadi keinginan harapan kita semuanya, timnas bisa lolos ke semifinal itu bisa terwujud malam hari ini, dan kita sekali lagi bisa mencetak sejarah gitu ya, mencetak sejarah. Timnas Garuda Muda itu bisa lolos ke semifinal. Saya kira itu. Pak Sumarji, sebelum keluar mungkin boleh sedikit bertanya, ini ada kabar yang berhembus akan memperpanjang kontrak dari Coach Sintayong, apakah sudah? Ya baik Mbak, itu sebenarnya kemarin selesai kita lawan Jordan itu kan Ketua Umum sudah menyampaikan dan memberikan sinyal ke publik, dan beberapa hari belakangan ini juga Coach Sintayong sudah diajak bicara oleh Pak Ketua Umum. Kita tinggal menyiapkan draft kontraknya saja, mudah-mudahan setelah kembali dari Qatar ini sudah bisa disampaikan berapa lamanya Coach Sintayong akan menukangi timnas Garuda ya, baik itu dari senior maupun kelompok usia. Ya tentu harapannya dengan diperpanjang kontrak ini kan bagian daripada booster daripada malam hari ini. Semangatnya tinggi anak-anak, karena ini juga bagian daripada keinginan yang diinginkan oleh para pemain agar supaya Sintayong bisa tetap berada di tengah-tengah timnas Indonesia. Itu Mbak. Oke, tinggal finalisasi ya Pak Sumarji ya, dan nanti ditentukan berapa tahun perpanjangan ini ya. Baik Pak Sumarji, terima kasih. Nanti saya masih lanjut dengan Mas Aji ya. Tapi Pak Sumarji terima kasih banyak karena akan persiapan untuk laga dini hari nanti Pak Sumarji. Harapan terbaik Pak Sumarji. Insya Allah timnas kita menang. Terima kasih Pak Sumarji. Selamat malam. Salam buat pemain semua. Baik, saya lanjutkan ke Mas Aji ya mungkin. Mas Aji, ini kan kalau tadi dari peta kekuatan, tadi Pak Sumarji menyampaikan bahwa kita sudah punya analis, sudah di mapping dengan baik begitu. Kalau dari Pak Sumarji pasti tidak mau menyampaikan line up nanti, tapi kalau dari Mas Aji sendiri melihat prediksi line up seperti apa di masing-masing lini pertahanan, siapa yang masih akan dipercaya untuk melawan Korea Selatan, dan mungkin nanti formasi yang digunakan masih sama 3-4-3 atau Anda melihat ini bisa berubah formasinya? Ya, menurut prediksi saya, pemain-pemain yang menjadi starting line up ketika melawan Jordania itu pasti kemungkinan besar akan tetap dimainkan menjadi starting line up. Karena apa? Karena kemungkinan besar Coach Sintayong juga memiliki filosofi don't think the winning team ya. Karena terbukti bahwa pertandingan melawan Jordania seluruh pemain tampil cukup bagus yang akhirnya bisa memenangkan dengan skor yang telak. Jadi menurut prediksi saya akan tetap pemain-pemain yang starting line up ketika melawan Jordania, kecuali kalau ada pemain yang nggak fit. Tetapi saya membaca berita kalau pemain semua dalam kondisi yang fit, siap main, seperti itu. Oke. Dari Korea Selatan ini kan di AFC U23 ya Mas Aji, ada yang top skor dari Korea Selatan, striker Lee Yong Jun begitu. Dari timnas sendiri bagaimana untuk mewaspadai dari kehadiran juru kunci di tim Korea Selatan ini mungkin? Dari pemain kita siapa yang menurut Anda bisa mengunci striker ini? Ya,
Ya tentunya saya sangat yakin bahwa Coach Sintayong tetap tidak akan menggunakan tactical man-to-man marking ya, tetapi pemain yang berbahaya dalam kondisi yang berbahaya, pemain dengan bola itu tentunya akan menjadi perhatian khusus, tetapi tidak man-to-man marking. Tentunya untuk mengantisipasi ketajaman dari pemain-pemain depan Korea Selatan, tentunya pemain harus sigap, pemain harus kompak melakukan pertahanan seperti ketika melawan Jordania. Jarak antar pemain sangat rapat, jarak upper lini juga sangat dekat sehingga tidak ada space yang besar untuk dieksplor oleh lawan. Jadi menurut saya kalau pemain-pemain bisa mempertahankan itu, masih tampil dengan bagus seperti pertandingan terakhir grup stage, saya pikir kesempatan untuk menang itu masih ada. Meskipun saya sampaikan memang tidak mudah untuk menghadapi Korea, tetapi di dalam sepak bola itu tidak ada yang tidak mungkin, semua memungkinkan, seperti itu. Tidak ada yang tidak mungkin, tapi Mas Aji mungkin kalau dari hitung-hitungan skor begitu dan juga peringkat di AFC ini, kalau nanti kemungkinan terburuk lah kita tidak bisa mengalahkan Korea Selatan, akan di mana posisi kita? Apakah masih ada peluang untuk melaju ke babak selanjutnya? Ya ini kan pertandingan semifinal, sistem gugur. Jadi kalau kita kepingin melaju ya tidak ada pilihan lain, Mbak, harus menang. Karena kita kalah berarti kan kita tidak masuk ke semifinal. Ya ini merupakan satu tantangan sendiri, tetapi saya sampaikan justru pemain harus tampil lebih lepas, harus tampil lebih enjoy. Kenapa? Karena ini kan pemain-pemain ini, tim kita ini sudah mencapai target. Targetnya masuk 8 besar. Tentunya dengan sudah mencapai target ini, tentunya pemain harus nothing tulus. Artinya mereka harus tampil tanpa beban, meskipun harus tetap mengejar kemenangan. Seharusnya pemain akan lebih lepas bermain nanti pagi. Dengan posisi sekarang pun ini sudah melampaui target, tentunya ini juga sudah memecahkan rekor. Begitu ya Mas Aji. Kalau dari Mas Aji sendiri, prediksi skor malam nanti Mas Aji? Prediksi sepak bola itu sangat susah untuk diprediksi ya. Sangat susah untuk diprediksi. Kemarin di 2 pertandingan terakhir banyak orang yang salah itu. Ya kalah dengan Australia ternyata menang. Terus prediksi kalau menang dengan Jordania paling hanya skornya tipis, ternyata kita menang 4-1. Jadi menurut saya yang terpenting adalah bagaimana pertandingan nanti pagi itu pemain-pemain bisa tampil bagus dan bisa menang. Itu yang paling penting. Untuk prediksi kalaupun kita insya Allah kata menang, kemungkinan besar tidak akan terjadi skor besar. Kalau menang pun 1-0 atau 2-1, ya kita berharap menang. Tapi kalaupun kalah pun juga kemungkinan juga nggak akan skor besar. Kalau melihat penampilan mereka ya seperti itu. Karena ini lawan yang sulit, tapi kemarin pun kita sudah melalui kesulitan bersama Australia, bersama Yordania yang pada awalnya diprediksi akan sangat sulit untuk mengalahkan keduanya, tapi nyatanya kita mampu dan kita memecahkan rekor hingga sampai sejauh ini ya Mas Aji Santoso. Terima kasih banyak telah bergabung dalam dialog di Sindo Prime Mas Aji. Sama-sama kita berharap yang terbaik untuk laga dini hari nanti, insya Allah timnas kita menang. Ya Mas Aji, salam sehat, salam olahraga. Terima kasih.